maca ieu Sugante eta teh naon teh salah satu marga Batak Hasaplan. Oh, ya, Hasaplan. Kan asa ngapon asa. Hasaplan. Naon Hasaplan jeung sata. Kacau. Kayak marga. Untuk Anda yang sedang di perjalanan, semoga terhibur dengan lagu kami. Malah main merpati, tepok-tepok. Kalau ada yang datang gimana? Bukan main merpati, tepuk pramuka. Kok pelan? Salah ya. Harus semangat. Nggak, ini ngamen ceritanya ngamen. Ya, yuk. Lagu ini bakal menyentil banyak orang. Asik. Kecuali Romo. Saya mah sudah centil. Singkat sentil bukan centil. Oh, menyentil itu dari kata dasarnya centil. Jadi sentil. Kan ngerusak bahasa aja kerjaannya di sini. Ayo. Dari awal aku tak pernah percaya kata-katamu, hei, karena aku hanya melihat semua dari parasmu. Terakhir kau bilang padaku kau takkan pernah selingkuh. Tapi ternyata dirimu bermain di belakangku. Saat ku melihatmu, kau sedang bermesraan dengan seorang yang ku kenal. Hey, wow, oh, kamu ketahuan pacaran lagi dengan dirinya, teman baikku. Wow, oh, kamu ketahuan pacaran lagi dengan dirinya, teman baikku. Sedih ya kalau dipikir-pikir nanti. Sedih. Selingkuh Saya aja. sedihnya mah error, nggak ngertiin lagu namanya. Ini lagu terkenal Dia loh. terkenal Mo. Ini juga band asal Bandung yang nyanyi. Betul, namanya Mata Mata Band. Band. Gitu. Wow. Nanti saya sama Sony mau bikin kuping. Enggak, nama anggota tubuh lainnya bagian antara dagu dan mulut. Ini apa sih namanya, Mak? Ini bawa bibir ya? Bawah bibir antara Di atas dagu dan dagu. mulut. Kata saya ini namanya dan. Kenapa? Bibir dan mulut. Bibir dan dagu gitu. Iya. Ini apa namanya ya? Dibahas lagi. Harus dibahas. Hari ini kita bawain lagunya Mata, judulnya Ketahuan. Karena ini sempat viral juga beberapa tahun yang lalu. Betul, dalam sekali. Bukan beberapa tahun yang lalu. Belas tahun. Bertahun-tahun yang lalu. Betul. Gitu ya. Kala kita kanak-kanak. Enggak juga. Oh, bukan. Bukan juga, karena kita sudah mengerti apa artinya. Betul. Ya? Ini lagu tentang Bisa. iya. Ngerti kan? Bahasa misterinya itu. Oh, gitu. Oh. Dan kita ngebahas tentang ini di episode ke-50 dari Rumah Noli. Episode ke-50 guys. Dan episode 50 ini kedatangan tamu istimewa jauh-jauh. Yang ketahuan. Yang Ramaiko. ketahuan lagi di Bandung. Betul. Jadi kita ajak culik langsung ke Asik. Rumah Noli. Ramaiko, apa kabar Ramaiko? Thank you. Always good. Always good. Ya, senang. Yang artinya Yang artinya saya wae. kita mau bahas hari ini yang sedikit sensitif, dari gambarnya juga sudah ada di sini. Apa ya. sih itu gambarnya? Ini yang tadi yang Sony terjemahin tadi itu. Iya. Gimana? Dua menjadi satu. Ini tadi gini tapi ya lo ini ke sini Nah, gitu. lo. Ini kok Nah, ke lo, sini nah, lo, gitu gimana? loh. Kayak rambu-rambu lalu lintas. Rambu-rambu lalu lintas pindah merah, kuning, hijau. Oh, Hijau, pindah-pindah. kuning. Ya, pindah-pindah. Rambu apa yang nggak bisa dimakan? Nah. Es coret. Coba es coret kamu makan. Dilarang saya. Ya, kita lanjut. Ini adalah jokes yang tidak berhasil, saudara-saudara. Di episode ke-50 jokes pertama gagal. Urang Surina nyawa solider. Solidernya. Padahal mata lucu. Mata lucu. Kita coba nanti ada Toto yang kedua ya. Tungguin aja. oke, tungguin Pasti aja. lucu yang kedua. Hari ini kita bahas temanya tentang perselingkuhan. Nggak mungkin lah kalau ada Pastor Eko kita bahas yang
Biasa-biasa. gitu loh. Kita bahas yang agak sedikit-sedikit Iya. nakal. Padahal gitu saya ya. teh ingin membahasnya surga, bertemu bapak. Ini bertemu gadis cantik. Atau pria tampan. itu Bisa dia. dua-duanya. Betul, benar. Mo, banyak yang curhat tentang selingkuh gak sih, Kromo? Ke saya. Ya, perselingkuhan. Minimal umat gitu. Wow. Oke, Orang yang terjawab. pertama udah langsung susah. Terjawab sudah. Benar. Banyak, Mo. Bukan banyak lagi, mungkin ngantri ya. Oh, waiting list. Waduh. Benar. Umumnya seringkali yang terjadi di dalam konseling perkawinan, Iya. konseling perkawinan Iya, ya. iya. Bahwa pasangan-pasangan itu mencapai titik kebosanan. Artinya di usia pernikahan yang sudah lama, Mo. No. Banyak kan? Enggak No. juga. No. Enggak harus menikah maksudnya nih. Ya, yang masih harus berpacar, menikah. maksudnya perselingkuhan kan bisa terjadi di semua tahap hubungan. benar, Ya, benar, pacaran pun bisa ada Bisa, perselingkuhan. bisa. Ya, Oh, betul. apalagi teman gue paling rekor. Oh, iya? Belum pacaran udah selingkuh. Sama Ajeng hayam. sama makhluk mana? Sama makhluk Tuhan yang mana? Makhluk Tuhan yang paling seksi. Oh gitu. Jadi yang banyak berbicara sih umumnya adalah yang sudah Yang menikah. sudah menikah. Sudah menikah. Oke. Karena yang belum menikah biasanya kan mereka akan fight sendiri gitu ya, fight terus sendiri. putus gitu ya. Paling-paling bertanya pada kita lebih baik memana, memutuskan lebih mudah toh memutuskan atau meneruskan. Iya. Sedangkan di dalam perkawinan kan tidak Nah. mudah sekali. Sudah terikat dengan janji Bah- suci. Benar Bahkan sekali. secara agama Katolik tidak diperkenankan untuk berpisah. Agama sama Protestan sekali. juga Sama Sama sekali tidak iya. diperbolehkan. Kan kata-kata yang harus diangkat di dalam sebuah perkawinan dan selalu digaungkan adalah Iya. apa yang telah dipersatukan Oleh Allah tidak boleh diceraikan manusia. Itu sudah Mutlak. mutlak. Ya, Hukumnya ya. katakanlah ini hukum ilahi. Ya. Iya. Jadi kan di dalam gereja Katolik itu kan kita diatur oleh hukum sipil Ya. Ya. dan juga diatur oleh hukum ilahi. Nah, tapi sebelum masuk ke sana nih, itu udah ujungnya kayaknya. Ya, Pilih- ya. Pilihannya Langsung dua. selesai. Kalau gitu selesai. Jadi enggak, soal maksudnya ini Romo, ujungnya kita keluarin sekarang. Sisanya Benar, baru yang nggak penting. Nah, kita ngobrol masuk ke yang nggak Jadi penting. saudara setelah ini matikan saja. Ya, lewat aja. Nih ngomongin tentang perselingkuhan Mo ya. Nih. Sebenarnya secara konteks nih, banyak orang sekarang mengekspand, memperluas. Selingkuh itu fase di tahap mana sih? Misalkan, apakah melirik dibilang sudah selingkuh mata? Kemudian ada yang ngechat sudah selingkuh Jari. jari. Iya, kecat pakai jari. Iya sih, iya. Benar. Ada selingkuh hati atau ada yang mendefinisikan selingkuh Betul. sudah sampai kontak fisik. Nah, contoh pegangan tangan. Yuk Bukan- Bapak Ibu bukan kita maksudnya- bergandengan tangan berdoa. Bukan yang gitu. Maksudnya Itu itu selingkuh. Kok selingkuh? Selingkuh di dalam doa. kontak fisik itu maksudnya UFC. Nah, definisi selingkuh yang secara awam kita bisa definisikan apa sih Mo, Ya, sebenarnya? mungkin kalau kita tanya di fase mana gitu dan kan tadi dua pertanyaan sebetulnya. Iya. Di fase mana orang bisa akhirnya Dikatakan melarikan selingkuh. diri Oh, oke. dan di saat mana itu sebuah perselingkuhan. Nah, di sini pertama di fase mana? Di fase di mana orang tadi sudah mengalami titik burnout dengan sebuah perkawinan. Jadi kan memang kalau di istilah saya waktu belajar tentang perkawinan kan ada waktu saat-saat di mana orang falling in love, jatuh cinta. Demen banget. Lu segalanya bagiku Tea Geningan. Iya. Ini Tai kurva kucing Han- rasa coklat. Enggak nggak rasa. Tai kucing itu rasa coklat. Ini paling pinter lu jorok-joroknya. Bener kan? Ibaratnya. Iya. Bahasanya Oh, begitu. kirain beneran. Tai kucing pun rasa coklat. Iya. Kalau lagi falling in love. Ini Oke, kayak oke. fase kurva honeymoon itu That's ya, right, Mo, ya. that's right. Lagi lu Lagi di seneng-senengnya atas. nih, lagi di atas. Yang lain ngontrak Tea, cuma kita berdua dunia Tea gitu. Toh, gitu. Lalu di sebuah relasi akan sampai titik disebutnya sebagai falling out of love. Itu yang disebut sebagai kejenuhan. Di mana saya semakin lama bukan semakin kagum, bukan semakin tertarik, malah semakin melihat kekurangan pasangan. Akhirnya kekurangan inilah yang mengakibatkan kecenderungan kita untuk apa? Membandingkan, Di sini bohai, gel. Bohai banget cuy. Bohai. Nunjukin Makanya ke gua gua sih ngeliat ya. dia, masa ngeliat lu gitu. Sini bohai.
Sini kumisan cuy. Oh, ada fase itu Mo ya sebenarnya. Jadi pada saat itu membanding-bandingkan, akhirnya disitulah orang jadi membuka hati, gitu ya. Iya. Kan, aduh tertarik, aduh lebih bagus, aduh lebih enaken, aduh kok lebih nyambung ngomongnya, gitu. Oh, tapi kalau fase itu adalah sebuah rasa yang dirasakan seseorang dan rasakan given by God nih, kita nyalahin siapa takut? Maksudnya rasa manusia punya rasa nih. Saya nggak ikutan ya. Saya mau tutup begini aja. Perasaan manusia memang dia yang mengontrol. Iya. Tapi ada hal yang dia memiliki rasa ini itu kan. Kalau memang ini adalah sebuah rasa yang saya rasakan, kadang saya tidak ingin gitu. Ya. Ada orang yang gue nggak pengen punya rasa ini. Let's say kita pernah ngobrol tentang saudara-saudara kita LGBT. Ada mungkin yang gue tidak memilih loh, tapi gue merasakan ini. Ada kecenderungan. Nah pun kalau fase ini gitu, sebenarnya untuk mencapai di titik ini gue tidak memilih, tapi kok gue punya rasa ini ya. Nah itu maksud pertanyaanmu. Apakah itu manusiawi? Ya. Okay. Apakah itu kehendak Allah? No. Oh, jangan menyalahkan. Iya, betul gitu ya. Namanya juga itu adalah sebuah tendensi manusia, di mana manusia siapapun dia selalu tertarik pada hal-hal yang lebih indah, yang lebih bagus, yang lebih menjanjikan keasikan dan kenikmatan, you know. Ini bukan berarti yang nggak pakai daster lebih oke ya. Belum tentu juga. Acuannya bukan daster atau piyama. Di rumah pakai roll rambut sama daster gitu. Bukan juga jaminan buat yang pakai alis di rumah juga lebih bagus juga. Betul, belum tentu gitu loh. Betul. Reka mana Cece kayak gitu ya. Kadang tuh suaminya jadi aneh. Ay mana reka mana. Pada cek si mama ini kan buat papa, dasar nggak peka gitu. Okay. Nah jadi di situ letaknya di mana orang itu cenderungnya sebagai manusia ke arah sana, Okay. Nah pada saat dia mengikuti arus manusiawi itu, keinginan manusiawi itu tanpa mengontrol dan tanpa sadar diri dia siapa, disitulah akhirnya manusia tidak menjadi manusia yang benar. Itu tahapan mana iblis masuk tuh Mo? Right, itu masuknya godaan. Nah, disitulah orang digoda. Jadi perselingkuhan terjadi karena apa? Orang jatuh di dalam godaan, mengikuti yaitu arus perasaan tadi. Kan namanya cinta itu ngikuti kan perasaan, kan ini anugerah. Oke, anugerah. Perasaan itu adalah anugerah kemanusiaan. Ya, tidak mungkin manusia tidak punya perasaan, gitu ya. Sama toh. Nodi dengan Sony kan saling merindukan satu dengan yang lain. Dalam hal apa nih? Jangan salah paham ya. Shooting ya. Jangan salah paham pemirsa sekalian. Khususnya para istri. Enggak, kami saling merindukan kalau udah bagian transferan. Biasanya Son, apa kabar gitu ya kan. Terus istri kita di rumah, padahal aku udah percaya sama kamu sama Nodi. Tenang Bu Ines, temen. Bu Nesya juga tahan ini temen. Cuma teman di rumah Padang. Rumah makan Padang. Cuman kalau istri gue udah ngomong gini, jadi apa ya? Karena kalau saya dari dulu memupuk kepercayaan itu Romo dengan sesuatu yang memang spontan. Kalau saya orangnya spontan. Nu gelis ngaliwat saya mah ngomong depan istri. Dan gelis gitu. Wow. Dan kamu berpikir itu baik-baik saja buat istrimu? Enggak, maksudnya adalah. Terus reaksi istri kemana? Reaksi istri awalnya mulai dari nyiwit ya zaman pacaran sampai sekarang mah tombak, tusuk tombak. Enggak dong. Sok atuh kenalan minta nomornya gitu. Karena tahu tidak akan melakukan itu juga. Itu dia. Enggak tahu ya, tapi di dalam hatinya tetap akan percaya sepenuhnya ataupun hanya sekedar di mulut kan kita nggak tahu. Bisa jadi, bisa jadi. Gitu. Tapi ya mungkin dijerumuskan setelah itu diracun sedetik-sedetik. Gak mungkin Mo. Saya nggak berani. Kemarin istri udah Kamu nggak berani, istrinya berani. Enggak, jangankan meracun gitu ya. Istri meracun, saya mau selingkuh juga nggak berani. Kata istri kalau saya sampai selingkuh, ayam jualannya udahan. Karena istri yang bikin ayam. Susah. Nggak mungkin. Jadi motif nikah itu ekonomi.
Enggak, motif nikah adalah daripada gue yang jadi ayam. Digeprek. Oke, jadi perasaan itu tadi kan memang anugerah sebenarnya Mo ya. Anugerah di mana akhirnya tadi sebuah kerinduan membuat kita berenergi, ada motivasi. Oke. Boleh jadi bagus gitu ya. Bagaimana kalau orang tanpa punya perasaan akhirnya semuanya hambar. Kan kita pun kalian pun kalau berbicara ada energi, ada kesukaan dan betul. itu yang ditangkap oleh para pemirsa rumah Noni ini gitu. Energi ini. Nah, perasaan inilah kalau kita pakai sebagai sesuatu yang positif bisa berpengaruh pada orang lain. Tapi pada saat perasaan ini kita ikutin terus-menerus sampai akhirnya menjadi liar, menyesatkan kita. Nah, inilah. Apalagi dia tidak menceritakan hanya diri sendiri. Jadi egonya pasti lebih tinggi dong, ya. Benar. Saya ngerasakan suka ini. Udah tidak ada yang mengingatkan, maka buat dia itu benar. Gitu. Ya, benar. Maka sama aja toh. Tadi kan Nodi sudah bercerita, lihat Nugelis edan. Gitu. Saya juga sama. Serius Mo? Ya iyalah. Manusiawi. Masa gua ngeliat ke lu, aduh edan. Udah ninggalin si Nodi utang aing. Jangan Iu. Iya Antara dong. iu atau kiu. Oh, iya. Karena secara manusiawinya punya Ya, itu. rasa. Tapi pertanyaannya adalah apakah saya ikuti atau tidak gitu ya. Jadi kita harus sadar dan mengambil jarak dengan perasaan sehingga manusia itu adalah manusia yang punya logika dan memilih mana yang harus saya ikutin dan mana yang tidak bisa, artinya, tidak perlu, tidak pantas kita ikuti. Kita selalu punya pilihan. Right. Kita selalu punya pilihan. Kita harus sadar itu ya. Sama selingkuh juga sebuah pilihan. Betul. coy. Tapi masalahnya gini loh, sekarang kalau memang selingkuh adalah pilihan, setia juga adalah pilihan, begitu ya. Nah, tapi sebentar, bagi Nodi selingkuh itu ada pilihan. Ayat tuh Nodai. Nah itu dia. Kalau saya kan makanya sudah tidak akan kemana-mana gitu. Lebih ke sana. Lebih ke sana gitu. Cuman gini loh, namanya selingkuh ada pilihan, setia juga adalah pilihan ya. Tapi kan sekarang banyak orang yang mengeneralisir gitu ya, Mo ya, dalam artian film-film juga banyak tuh yang selingkuh. Kayak gimana sih? Yuk kita cobain. Kalau kita gini lucu nggak ya gitu. Kadang di dalam hati tuh suka ada menggelitik seperti itu. Bisa meren si ini gitu ya, misal gitu. Bener keren, bener keren. Bahwa orang-orang sekarang tuh senang adventure loh. Nah, itulah kan. tapi memang itu pengalaman yang cerita ke Romo pun banyak seperti itu. Salah satunya. Beberapa kasusnya seperti orang geus biasa jeung nu hideung. Aduh, Sony pakai jaket lagi. Gua nih kelihatan. Misal. Coba ganti biasa jeung nu hejo. Jangan hulek. Jangan hulek gitu. Atau sama yang biru. Ya, gitu. Smurf. Atau avatar gitu. Jadi saya sudah biasa dengan ini. Coba dengan yang putih bagaimana? Gitu. Ini juga sebuah cerita yang lucu pada saat teman-teman kami di Papua gitu, di Papua gitu. Lalu mereka bercerita terang-terangan kepada pastor. Pater, kita sudah punya uang. Mari kita coba yang putih-putih lah gitu. Ini kisah nyata, Mo? Yes. Wow. Bener, tanya kepada teman-temannya. Romo jujur, suruh buat kesaksian. Mungkin dia sering ditawarin. Pater mau cicip kayak putih-putih gitu. Jadi itu, jadi sifat adventure-nya manusia. Ingin nyobain. Kepenasarannya tinggi. Ini dia kan manusia itu sejak awal juga coba lihat di waktu Adam dan Hawa jatuh. Buah itu. That's right, gitu. Penasaran. Dia lihat, begitu menarik ya sama. Andai saja buah itu waktu itu duren, Mo. Kan gak semua orang suka. Gak semua orang suka karena baunya. Gitu. Apalagi Hawa bukan orang Indonesia. Apa ini? Mungkin kita di Taman Eden sekarang. Bikin podcast sama. Kalau itu Hawa adalah orang Sunda ya, mungkin buahnya itu adalah petei. Atau leunca. Bener. Lah, can ditawarkan geus cokot kok aing. Ya kok cengeng ke kesana. Aduh. Kepenasaran itu ada di sifat manusia. Iya, benar. Berawalnya apakah selalu dari sana? Mau umumnya kalau kita bicara tentang perselingkuhan. Berawal dari mana sih rasa penasaran gitu, ingin tahu, atau wah everybody's doing it, tidak so I don't need gitu. Tidak semua. Beberapa juga digoda.
Oh, tadinya mau goyang digoda, ada. Kita Kayak bisa acara nyanyikan aku tergoda. Kirain acara dangdut digoda, hoba. Ada yang digoda juga dari luar Ya, datangnya. ya, betul. Jadi mungkin ada sesuatu yang nilai plusnya di orang ini, orang itu gitu ya. Entah apapun secara material, secara apapun gitu kan. Seringkali berpacaran dengan tokoh besar adalah sesuatu yang meningkatkan Status. pamor. Itu mau badan besar dia masuk rasa. Aduh, baru mau GR gue kan. Aduh. Nah, itu. Jadi bisa terjadi orang akhirnya menggoda. Ya. Ya. Dan pada saat dia menggoda dan orang ini sekali lagi lupa dirinya dia, siapa dia, itu yang disebut sebagai dia punya power berarti. Ya. Power dialah yang digoda, akhirnya dia melepaskan kesetiaannya itu tadi. Itu kan kalau ceritanya tentang tebar pesona nih, Romo, secara physically, yes, secara yes. looks gitu Kalau ya. tebar pesona mah menurut saya memang dia punya purpose-nya kayak Keinginan. gitu ya, Purpose-nya. purpose-nya kayak gitu. Oke, Oke, teman. berarti lebih tepatnya itu kan secara penampilan, secara looks, digoda dan lain sebagainya. Tapi kan ada juga beberapa perselingkuhan yang bergerak dimulai dari kita sebenarnya pengen kasih kebaikan sama orang. Oh. Contoh nih, Oke. Sony lagi galau, parah. Kenapa sih nggak lu contohnya, Nut? Kan lu bisa misalkan saya gitu. belum selesai. Oh iya, iya. Saya datang. Kok jadi lu penyelamatnya sekarang? Anggap Sony itu cantik ya, Iya. Bapak Ibu sekalian ya. Kalau gitu panggil Sonya. Jadinya Sonya. rumah Nona. Noni dan Sonya. Anggap si Sonya Ya. ini lagi galau parah. Ya. Si Nodi baik hati. Oke. Kenapa? Oh, Lu ada masalah, lu cerita. Oke. Ternyata ngerasa dihargai, ngerasa dianggap, ngerasa ada orang yang bisa disandari, begitu ya. Gede lagi gitu ya. Iya. Terus udah gitu, lama-lama timbul Nyaman. rasa nyaman. Oh, iya. Kamu Gitu. bukan disandari digubragin. Gede ting. Pakai beko. Bener. Itulah yang sering terjadi di dalam ruang konsultasi kami para imam. Jadi hati-hati juga, memang saya suka mengatakan, saya pun sama membatasi gitu ya. Jadi kalau saya konsultasi tidak mau 2, 3, 4 kali dengan orang yang sama, sedikit-sedikit ke saya. Ingat, konsultasi itu bukan menciptakan ketergantungan. Konsultasi itu harus menciptakan empowerment. Ya. Jadi dia harusnya menjadi lebih benar, Iya. lebih berdaya. Move on dari masalah yang lalu gitu ya. Jadi kalau akhirnya melekat, malah itu yang tadi. Akhirnya kalau saya sudah ngomong dengan dia bagus banget, enak banget, Nyaman. dan nanti orang ini lalu kegeeran, nyambunglah, Ya. nyambunglah Ada dua potensi hati. Ya betul, itu. nyambunglah dua hati itu, dan beberapa kasus juga setelah keluar jadi pastor, tedaya kurang mana tedaya kawin jeung maneh, karunya teuing. Nah kan setelah berhasil Iya. jadi tereliminasi dari Romo, ternyata gua kalau memang udah kagok keluar mah kadung mau anu kieu meureun gitu ya. Iya, iya. Mau nyari yang lain. Bukan si perempuannya nggak mau Oh, dengan perempuannya kau, nggak iya, mau. malah nggak mau. Udah kegeeran. Itu dia. Secara rasa. Benar. Sugante Romonya yang udah gua nggak mau, udah kagok gua keluar. Ente, amun gitu mah teu naon, ya mah karunya ditolak. Gitu. Dia pikir sudah nyaman sama Ada dirinya. beberapa kasus, ya, beberapa betul, kasus. betul, beberapa kasus. Oh, banyakan yang datang tuh cowok apa cewek sih, Mo? Yang bercerita tentang kasus perselingkuhan. Ke kami Rata-rata ke minimal Romo ke saya ya, perempuan. Perempuan. Nah, artinya ini saya pernah dengar satu statement ya. Kenapa perempuan berselingkuh? Karena ada sesuatu yang kebutuhan mereka tidak terpenuhi dari pasangannya. Apakah itu rasa sayang, kenyamanan, rasa sayang. Tapi kenapa laki-laki berselingkuh? Ya emang brengsek aja. Itu quotes ya. Itu quotes. Ada yang bilang kalau perempuan karena mereka ada sesuatu yang tidak terpenuhi Iya, betul. secara Lahiriah, batiniah gitu. Tapi kalau laki-laki gitu. Ya emang jadah aja gitu. Mau secara psikologis atau secara gerejawi, apakah secara kodrati laki-laki lebih memiliki rasa adventurous itu daripada perempuan yang bisa mengarah ke perselingkuhan? Ya memang kalau seperti itu sudah tidak bisa dijadikan sebuah premis umum semuanya, tidak gitu. Oke. Kan ada kasus-kasus khusus Iya. gitu ya. Ada kasus-kasus khusus. Memang kalau secara psikologis kan laki mah kalau melihat wanita kan
fisiknya toh. Iya, visual Dengan ya. fisiknya ya. Sedangkan wanita melihat laki-laki duitnya. Si Mbak Rosa duit. Kan ciri bisa. Langsung ya. Dia loh satu-satunya yang nyeletuk langsung loh. Jangan terlalu ketahuan ah. Mas Daru nonton. Mas Daru, warning Mas Daru. Oh gitu kata Mas Daru. Oke, fine. Makanya dia yang mengusulkan tema ini, coy. Satu itu, kedua, makanya dia nggak bela-belain ya. Tiap hari seminggu pasti ke Jakarta buat nyuci. Nyuci. Padahal ngontrol lakinya. Iya. Dia nggak kemana-mana. Ngontrol rekening. Nah itu laki-laki lebih visual. Iya betul. Kalau Ketertarikannya bisa benar, visual. perempuan lebih kepada kehangatan, bahwa dia dimengerti, diterima, ya dicerita. Ekspresi love-nya banyak banget di perempuan gitu. Maka saya sih sering tanya gitu. Dia wanita selalu haus akan ekspresi sayang dari laki, Iya, dari suka suaminya. diperhatikan. Tuh, dipeluk. Sedang laki-laki, Pak, apa ekspresi Bapak mencintai? Love language nih. Benar. Mungkin Saya tanya kadang-kadang, Pak, apa ekspresi Bapak mencintai istri? Saya kawin dengan dia udah cukup itu gitu. Selesai sudah gitu. Oke. Oh, oke. Selesai. Nggak berani nanya lagi kan? Nggak berani kan? Orang kita ngerti nah. Saya kawin sudah cukup itu. Tapi ya itu kan kalau tadi Sony tanya secara Iya. jauh emang Iya, apakah secara- laki-laki itu lebih apa ya, lebih Suka jiwa kepenasarannya lebih tinggi daripada Tapi- perempuan, makanya ada langkah itu gitu. ini Son kalau mau diambil dari cerita Alkitab yang tergoda kan Adam bukan Hawa ya untuk mengambil buah itu. Tapi kan bukan Ya, Hawa. perselingkuhan. Terus Adamnya mau kan? Konteksnya Iya, iya. bukan perselingkuhan. Bukan, walaupun. tapi tergoda kan sama omongannya Hawa, maksudnya dalam Iya. artian, nih cobain, mau lagi gitu. Jadi we jatuh dalam dosa. Kan buah ini ceritanya buah. Hey, gitu. Ayo si Hawa numernya mah lain buah deui. Kayak saya nih Son cobain nih gitu. iya, Terus iya. Sony nyapluk gitu. Jadi intinya memang perempuan ini karena punya kebutuhan yang berbeda tadi dengan laki-laki lebih Iya, visual. benar. Itu potensinya itu bisa terjadi ke hampir semua orang sebenarnya. Iya, benar. Tapi perempuan memang lebih menyentuh hatinya ya, makanya dia mau melakukan itu. Ya, jadi saya waktu belajar ada istilah begini. Ada istilah ya, tapi apakah sekarang istilah itu Relevan atau tidak? masih relevan atau tidak gitu. Jadi pria itu bisa tidur dengan siapapun, sedangkan wanita hanya bisa tidur dengan tulus dengan orang yang disayangi. Oke. Ya, jadi lalu lihat pornografi pun pendewaan tubuh dan kenikmatan. Iya. Kalau kita lihat di dunia-dunia yang ada gitu, toh itu mengeksploitasi prianya. Mengeksploitasi nafsu prianya. Oh, Yang oke. dieksploitasi tentunya wanita, Perempuannya. yang Oke. wanita gitu ya. Jadi Ini itu seolah-olah kita nggak ngerti aja bahwa ada ya situs Ada. itu, gitu. Kita nggak tahu. Lalu juga ada kurang ajar bisa berarti orang menjawabnya. lalu Jadi, tergantung juga sih keyword yang dimasukin. Iya, kita polos-polos aja. Oh gitu. Oh iya. Orang di acara ya asa urang pak jagona. Padahal nu praktek lo baru Nanti kira diajarin lah. Pakai akun saya aja. Mertua nonton. Aduh. Mertua nonton. Aduh. Kaget. Baru kali ini sama baru kita tenang. Kick balik. Tapi apa nggak bisa ngomong loh. ya, nah aja orang lagi. Nah orang jadi Oke, secara film tadi Iya, yang dieksploitasi. balik lagi. Kayaknya pertanyaan ngerti tuh. Ngerti atuh. Coba aja. Capek. Jadi kan di situ ya dari tendensi itu saja kita sudah melihat bahwa toh memang sifat yang sering kali begitu kelihatan menonjol dan katakanlah brutalnya adalah di manusia laki-laki kepriaan itu. Jadi itulah yang menjadi penyebab betapa mudahnya seorang pria untuk
jatuh kalau dia tidak hati-hati. Ya. Ini walaupun kita belum bicara data, tapi sepertinya kita cukup yakin pelaku perselingkuhan itu laki-laki lebih banyak dari perempuan. Kita belum bicara data nih, tapi kayaknya kita cukup yakin ya Mo ya. Karena berdasarkan salah satunya itu secara psikologis. Benar. Dan contohnya misalkan Mo, ada fase untuk kenapa ini hanya untuk laki-laki? Ini saya mau mempertanyakan. Puber kedua kenapa cuma buat cowok gitu? Misalkan ada istilah puber istilah kedua. puber kedua. Ya. Laki-laki saat berusia let's say 34, gua 40 lagi. Ines, hati-hati. udah puber kedua belum nonton lagi. I'm safe, gua udah lewat. Udah lewat menjelang ketiga. Nah, maksudnya ada fase yang sepertinya ini jadi opini bahwa ternyata laki-laki hati-hati di usia tertentu ini potensi puber kedua. Nah, saya pernah ngebahas ini sama teman-teman podcast saya juga nih. Puber kedua itu banyak faktor yang bisa mendukung. Misalkan cara ekonomi dia sudah mapan. Betul. Artinya dia punya kemampuan untuk Finansial gue udah oke nih. Gue ngerasa bisa lah dapetin siapa gitu. Anak-anak udah mulai gede, udah mulai bisa pada main sendiri. Nah, artinya fase ini kok mengarah umumnya ke laki-laki. Apakah perempuan merasakan hal yang sama? Mbak Rosa nanti kita tanya. Tapi apakah benar secara alamiah itu tuh ada di dalam manusia laki-laki perempuan itu? Hasrat pula Hasrat gitu ya. Mungkin saya percaya di mana perkembangan manusia pada saat ilmu itu muncul tentang puber kedua sah. Tapi toh ingat bahwa ilmu psikologi itu berkembang. Iya. Karena sikap hidup manusia pun berkembang. Iya. Dan juga lifestyle-nya juga ya. Benar. Maka kalau saya kok nggak berpikir puber di mana kapanpun laki-laki mau bukan puber, nguber. Gitu ya. Bukan puber, Son. Nguber. Oh, berarti dia driver online. Sesuai aplikasi ya. Jangan lupa bintang 5. Jadi bukan masalah usia sekian hati-hati, usia sekian. Rasanya setiap saat kita harus hati-hati loh. Oke. Kenapa? Karena seperti perkawinan. Banyak permasalahan perkawinan di waktu saya awal-awal menjadi imam. Usia yang rentan 5 tahun ke atas itu rentan banget karena 5 tahun ini tuh udah sedang oke-oke. Sekarang di mana saya baca lagi artikel lalu belajar lagi dengan beberapa orang dan para yuris di beberapa keuskupan mengatakan, naon, sebelum 5 tahun saja sudah banyak yang mengajukan anulasi. Wah. Nah itu. Mau bahasa anulasi itu apa mau? Bahasa secara gereja. Pembatalan perkawinan. Oh, tapi Pengajuan. pembatalan ya itu ya. Bukan perceraian. Bukan perceraian, beda. Pembatalan perkawinan, minta anulasi gitu. Berarti apa? Toh rupanya mentalitas kehidupan, gaya kehidupan akhirnya benar-benar rasanya hedonis, materialistis. Ini yang begitu konsumeristis. Ini yang begitu membuat orang bisa senang sekali mencari kenikmatan, keasikan. Jadi itu yang dikejar. Bahkan itu jadi landasan untuk menikah juga bisa. Gua karena dia kaya misalkan, saya betul. menikah materialistis dong. Jadi gua tercukupi maksudnya gitu ya. Tapi hatinya tidak sebegitunya ke pasangannya, akhirnya ada potensi selingkuh juga. Itu mungkin terjadi berarti. Iya benar. Jadi di satu sisi gue dapat apa dari dia, gue dapat apa dari orang lain. Itu. Ngeteng judulnya. Iya kan ngeteng. Kayak kretek ya. Ya kan beli. Iya, biasa ngerokok di arep. Aduh. Ada kasum parkir, pangeteng. Sebat sih. Nggak apa-apa lah. Perokok dan peminum jangan diganggu gitu. Ini kolaborasi namanya. Kolaborasi, betul. Ini cocok loh. Oke. Nah, ini tadi yang Romo sempat sampaikan ya, ini masih relevan atau tidak kita tidak tahu. Seperti yang laki-laki bisa tidur dengan siapa aja, perempuan hanya dengan yang dia cintai. Waktu berjalan semuanya berkembang psikologis, manusia juga. Benar. Bahkan sekarang ada istilah ini FWB. Belum tahu ya. Apa? FWB? Silakan dijawab, Mas Reko. FWB ini Friends. Saya mah taunya tuh seminaris wacana bakti WBSM SWB. Waduh. Ada yang istilah FWB tadi itu adalah Friends with Benefit. Artinya berkomitmen untuk tidak punya hubungan, Yes. tapi mereka berhubungan lahiriahnya.
Oh. Gitu, mereka melakukan hubungan, Oke. tapi mereka Tidak bukan ada siapa dalam sih. ikatan. Tidak ada dalam ikatan. Ikatan. Kok bedain Tidak sih lu? dengan cinta juga. Tidak dengan cinta juga. Tidak dengan Dalam cinta artian juga. gue butuh lu butuh gue. Nah, Ya apa bedanya dengan menjual diri? gimana Not? Nanya gimana? Gini, Not? gini. Iya, Kalau iya. jual Gimana yang sudah jualan? pakar jual beli lah ya. Iya, iya, iya. Kalau ada orang yang jual kan ada yang beli. Dalam Iya, artian iya. ada rupiah yang dikeluarin. Iya. Nah kalau ini enggak. Tidak, temenan aja. Temen, gue sama Sony temen nih. Jangan gua lagi dong, Not. Ini Gue sama Sonya, gue sama Gitu, Sonya iya, iya, berteman nah, nih. itu Gue sama benar. Sonya berteman. Iya, benar. And then karena iseng-iseng misalkan Atau punya atau punya kebutuhan. kebutuhan Nah, lain, ya udah, yuk. Ya. Tapi lu sama laki Nggak ada lu, ikatan. gue sama bini gue, Benar. udah. Heeh. Bener. Itu saya kaget sewaktu saya di Pratista di rumah retret. Ini anak SMA ngomong kayak gitu. Waduh. Gimana Pas, mau? ya itu saya sudah melakukan hubungan badan dengan pacar saya. Oh, kalau itu pacarnya. Ya, tapi kan pertanyaannya, Ya. apakah itu dosa? Kata dia, saya tuh mengatakan itu dosa. Mana dosa, Pastor? Orang kita sama suka kok. Statement Jadi kan itu dia aja. Jadi Iya. sama toh. Ini juga oke lah, saling menggunakan. Gue Iya. suka, lu suka, selesai. Yes, oke. Selesai, break gitu. Nah itu, kenapa itu muncul? Karena tadi budaya kenikmatan tadi, budaya hedonis. Jadi seolah-olah kenikmatan itu segala-galanya yang harus gue cari, Iya. gue raih, gue rengkuh. Jadi sensualitas orang itu mencari sungguh kepuasan bukan batin, tetapi ragawi. Ah, Ya. oke. Maka di situ juga salah satu yang menjadi keprihatinan Paus Fransiskus. Orang sudah tidak mencari lagi dahaga akan Allah. Orang sudah tidak mencari lagi kepuasan batin bersama Tuhan. Orang merasa pada saat saya bisa memenuhi segala sense kenikmatan-kenikmatan dunia sudah cukup. Allah akhirnya tidak dibutuhkan lagi. Oke. Karena kalau kita bicara tentang tema hari ini ya, selingkuh benar salah ya? Salah. Itu aja Oh, gitu. iya, pasti salah, udah pasti salah. Ini bukan tentang mencari boleh atau tidak gitu ya. Tapi Jangan berharap. betul. Yang kita mau kupas ini karena ternyata di lingkungan umat bahkan latar belakangnya banyak dengan cerita-cerita mereka gitu. Akhirnya jatuhlah ke perselingkuhan ini gitu. Bahkan ya Son, ada yang memang karena tertekan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan ya kebutuhan ekonomi butuh gitu ya untuk bayar ini bayar itu Ya. apa segala macam. Pelepasannya adalah ya seperti itu, mencari jalan pintas untuk mendapat minimal gue teh kepake di bidang lain. Ngerti nggak? Jadi dalam artian Iya. kerjaan dapat, semua dapat, oke, tapi kebutuhan banyak, misalkan cicilan banyak. Iya. Terus gue mau refreshing gimana, gitu Nah. kan? Nah, hanya dengan hal tersebutlah selingkuh tadi, Ada dong. misalkan untuk bisa jadi merefresh dia, jadi manusia yang seger lagi untuk Atau- cari duit lagi gitu loh. Atau itu Ya. bahkan bukan selingkuhnya, tapi kebutuhan untuk mencoba yang lain tadi Mo. Tapi bahkan ada yang gini, Son, bahkan ada yang punya target. Wow. Naon? Emang kalau achieve dapat yacht atau dapat mobil? Enggak. Jadi kayak personal target gitu tau nggak? Gua pokoknya kalau nggak sampai 100, Oh, prestis aja nih Nah, buat orang kebanggaan. itu. Kebanggaan. gua kalau target gua 100 nih. Padahal dia sudah punya pasangan. Udah. Oh, ada yang seperti Ada. itu. Laporin Nat. Cepu. Jadi cepu. Kela, apakah akhirnya saya tanya juga ya, menurut kalian sendiri gitu ya. Wah, susah nih, Son. Kan ini acara bebas tanya jawab Iya, siapa iya, yang tanya. iya, iya. Aduh. Masa orang terus ditanya? Bener nih. Apakah menurut kalian juga selingkuh itu hanya batas bahwa dia sudah melakukan hubungan seksual doang? Nah, ini pertanyaan awal tadi kita sempat bahas. Betul. benar, Kan benar. Romo kebetulan belum jawab tadi juga. Maka dari itu gua Ditanya balik. ambangkan. Gua masih sadar. Kalau jawabannya mau mungkin kalau perempuan sama laki-laki ditanya akan punya dua jawaban berbeda menurut saya. Laki-laki dengan rasionalnya ngomong, gue cuman chatting aja kok sama dia, Nah. nggak ada hati, belum ngapa-ngapain. Buat laki-laki nggak selingkuh. Buat perempuan, lu selingkuhnya bukan selingkuh fisik, yang lu lakukan adalah selingkuh hati Jari, atau jari bahkan. Karena lu sudah membuka Ya. satu obrolan yang berpotensi bisa lebih, yaitu perselingkuhan fisik. Nah, artinya mungkin jawabannya kalau ini kita rangkum dari Nggak bisa obrolan juga, teman. woy. Tidak bisa juga. Wanita akan mengatakan dan pria juga akan mengatakan, saya dalam berelasi itu butuh orang yang nyambung ngomong, yang nyambung. Saya Ya. ngobrol dengan istri saya nggak nyambung. Kok
kok bisa menikah sekian lama? Itu ngobrol apa aja puluhan tahun. Terjebak. Biasanya itu dijebak sama temen Iya, begitu. saya oke sok kos gitu. Nah, ya ke baheula aku mah bisa tertarik gitu teu nyambung. Ayeuna teu nyambung. Ayo baheula disambung-sambungkeun gitu kenapa Kayak gitu. misalkan ditanya, "Mah udah makan?" "Iya, hari ini aku keriting." Kan nggak nyambung. Obrolan macam apa itu? Pak, macet kan di kantor. Aduh, aku lapar kan jawabannya aneh. Nggak nyambung. Ini suami istri aneh banget ngobrolnya. Nah, disitulah kan Iya, iya. akhirnya menjadi sebuah misteri yang bagus banget gitu ya. Kenapa waktu pacaran semua oke-oke saja, Iya. tetapi setelah menikah semua not oke. Yang tadi Romo ceritakan. itu ada Lalu nggak semua. jalannya di mana gitu. Yang tadi saya dengan dia nggak nyambung, Romo kalau udah ngomong gitu. Dengan dia nyambung gitu ya. Nah, di sini pentingnya saya sedang membahas dengan beberapa seminar di dalam beberapa seminar suami istri dan beberapa kelompok juga tentang apa? Tapal batas. Apa tapal batas? Iya, harus ada boundaries. Nah, Oke. Saya sebagai seorang imam bergaul dengan wanita pun ada batasan. Boleh tapi ada batasan. Benar. Ya. Boleh ada batasan. Saya tidak pernah boleh menjadi pastor yang frigid gitu ya. Frigid itu kan kaku, semua tidak boleh. Maaf, tidak boleh bersentuhan. Nice. Mohon maaf, salamnya gini aja. Itu kan tidak seperti itu Iya. juga gitu. Nah, tapi ada batasan tertentu yang harus saya ikuti. Misalnya, saya sedang sendirian, ada orang yang mengikut, saya naik motor. Pastor boleh nggak dibonceng? Ini kan menjadi sesuatu yang satu sisi dia sedang Manusiawinya. butuh, ya Iya, betul. iya. Di satu sisi lain akan menjadi batu sandungan. iya. Apalagi kalau ada yang motret dari belakang, cie, Pastor Eko, cie, gitu kan. Umat sekarang loh, Iya. Benar. gitu kan. Masalahnya motornya single seat. Maka gua buat kayak gitu Mau aja. taruh di mana? Supaya Mau taruh gampang mana nih, gitu kan. supaya tidak bisa memilih Tidak bisa lagi gitu ya. bonceng. Benar. Sama di dalam perkawinan pun kayak gitu. Iya. Ke sana kan sekarang sedang menjadi booming banget tentang Oke. reunian. Oh iya, dan reunian ini dianggap sebagai cikal bakal CLBK. Ini kan Cilukba kan, Cilukba. Elu. Kok sekarang jadi cantik? Terus juga ada postingan, "Dear mantan, maafkan aku yang dulu." Ya kan? Sekarang aku Ayo udah kaya. blonde gitu kan. Benar. Sering kali muncul lagi chemistry-nya muncul kembali gitu Iya. ya. Nyambung lagi sehingga akhirnya berkepanjangan, berlarut-larut relasi itu. Nah, di sini pun kita harus ada tapal batasnya, artinya apa? Bicara dengan pasangan. Kalau saya reunian seminggu sekali, ayah. TK, SD, SMP, SMA. Lain. Bukan, sama gitu. Tapi dua gitu disebut reuni gitu. Iya, yang lain nggak bisa datang. Gitu. Benar. Kan iya. kelompok SD ayeuna geus usianya udah 60 tahun, geus para rae kabeh yang dua. Tapi reuni gitu. Iya. Reuni gitu. Tolong MC-nya siapa sih? Manya reuni gak ada MC. Tapi masa mau dua MC-an terus kan, aduh. Jadi saya harus bicara dengan pasangan. Iya. Apakah ini oke atau tidak oke? Saya ngechat pacar saya dulu, mantan. Oke atau tidak oke? Nah, di situ. Emang papa mau ngapain? Kitanya gitu ngechat mantan. Nah, kan? itu. Iya. Di sini pun akhirnya kita bisa mengerti hal-hal mana yang menyakiti pasangan, hal-hal mana yang Iya. oke. Ya. Itu dibicarakan. Ya. Bukan udahlah kita mah dewasa, kita tahu sama tahu lah gitu. Masa harus ngomong gitu aja harus ngomong. Ah ini nggak benar. Lu gak percaya sama gue? Itu Wah, disitulah akhirnya space pintu untuk perselingkuhan entah secara apapun ya, Iya. entah secara apapun ya akan menjadi lebar, terbuka. Iya. Oh, Dulu berpotensi balik itu malam tadi. tiap hari komunikasiin sama Ines gitu. Anda tidak tahu komunikasi sama Ines. Hari ini barame. Oh, hore. Oh, udah aja gitu. Hore. Aku Ini pulang kalau pakai. pulang di jam 12, kenapa baru udah pulang? Kagak, jam 4 katanya. Loh, malah saya kaget, kenapa kamu di rumah? Dia kan di Jakarta. Tapi ini pertanyaan ke Pastor Eko ya. Kalau dari tadi kan kita bahas angle umat ya. Kalau dari angle seorang pastor, ancaman-ancamannya tuh semakin meningkat nggak levelnya? Semakin berjalannya usia, semakin dengan dikenal sama umat gitu. Terutama Pastor Eko kan dikenal Ya. sama umat seluruh Indonesia. Iya. Challenge-nya tuh bertambah nggak sih buat seorang Romo? Itu Pasti ada kan benar. pengalaman yang
dipepet umat gitu. Waduh. Di jalan tol. Pertanyaan pertama, pernah nggak dipepet umat? Yang kedua, levelnya naik kan nih, level apa? Level 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Iya, kalau level 5 cabenya banyak. Betul, apalagi level 10. Cabai Sekarang gendong. bon cabe ada loh, level 15. Sanggeus dahar mencret. Terjadi itu, Mo. Ya, saya pernah ditanya percis sewaktu kan saya baru aja mengadakan kunjungan ke LP ya, sebuah LP. Lalu yang mengikutin ada yang nanya kayak gitu, Romo setelah Romo semakin kenal tuh banyak nggak yang menggoda? Terus saya berpikir, aduh, kok saya nggak pernah ngerasa seperti itu ya? Saya nggak pernah ngerasa seperti itu. Yang pertama, yang kedua saya ingat sekali, saya nggak mau menjadi pastor yang geeran. Oke. Gladi resik maksudnya kan? Iya benar. Setiap hari GR, acaranya jarang. Kira mulai nah, berarti resik terus. Jadi saya tahu bahwa dia ingin dekat pada saya, dia Ya. minta pertolongan pada saya. Oke. Saya datang untuk menolong dia. Setelah itu ya udah Tapi selesai. umatnya yang kegeeran kan jadi. Umat yang baper ada mungkin, Moy. Mungkin Satu, dua. enggak, itu tergantung sikap kita juga. Kalau kita bisa membatasi, akhirnya Iya. mereka juga tahu batas Dan gitu. memang harus membatasi Ya, secara saya aturan, ya, kan? gitu. Ya. Seperti saya beberapa umat juga ada anaknya ngomong, mama bisa ngajak makan Pastor Eko hebat. Apa yang ngomongin kayak gitu? Ih, soalnya kata saya bukan menolak, tetapi Iya. karena saya ada begitu banyak tugas, begitu Iya, banyak. Kalau bisa kirim aja. Iya, tapi kalau kirim 3 porsi men, kan bebaturan nanti lu. benar, Jadi benar, akhirnya benar. tuh jadi. Kalau nggak ngirim juga nggak apa-apa mentahnya. Gak nolak. Berarti biar Sony dan dapat itu ya. Berarti Mbak Rosa tuh hebat loh. Kenapa? Bisa ngundang Romo Eko beberapa kali ke rumah Iya, Noni loh. benar. Ya. Wanita satu-satunya yang bisa ngundang Romo Eko. Tapi sudah berkali-kali ditolak juga sih. Mo, ini balik lagi ke tema kita hari ini ya. Supaya tidak melulu selingkuh ini bisa terjadi sama laki-laki dan perempuan. Ya. Oke. Masih kalau saya merasa ya sebagai laki-laki masih banyak perselingkuhan ini identiknya dengan laki-laki nih. Dan ini bisa terjadi di semua fase hubungan, pacaran, pernikahan pun. Nah, kalau pernikahan let's say lah, case close. Lo apapun ceritanya selingkuh salah. Nah, pacaran kan belum diikat nih, Mo. Masih cari yang terbaik dong. Masih ini boleh dong. Mana yang terbaik? Coba semua dong. Ada yang bukan mendua, 10. Ya Itu kan? selingkuh tapi kan proses seleksi, Mo. Kayak ceritanya Mbak Rosa waktu itu kan. Oh, Mbak Seleksi sebanyak-banyaknya gitu. Ini enggak, ini oke, ini enggak. Oh, ini beliau kayak gitu? Oh iya. Romo nggak tahu. Tahu nggak? Keluar Sonyanya. Lambe. Tahu nggak? Nah, kalau lagi pacaran gimana nih, Mo? Itu saya pernah ngomong, Son. Saya pernah ngomong kepada anak-anak muda, tolonglah waktu anak muda itu benar prinsipnya Rosa. Merasa benar. You mas koleksi, seleksi, baru resepsi. Koleksi, Seleksi, Resepsi. Oh. Nah itu. Jadi saya bisa tahu. Jadi saya selalu ngomong kepada anak muda, tolong lu pacaran buka mata. Dia. Jadi sampai tahu siapa dia. Karena nanti setelah menikah seumur hidup loh. Iya. Ya, dan itu There is no kayaknya point of return. Nggak ada U-turn. Dan dikembalikan juga tidak bisa gitu Iya, kepada Tuhan. Hologram apa? Stiker hologramnya udah lepas itu. Saya ingat sih bapak-bapak pakai cerita yang lama gitu. Bapak-bapak teh sedang lihat di lemari besi ningali catatan terus istrinya nanyain, "Papa lihat apa?" Saya cari surat kawin. "Ngapain?" "Saya mau lihat tanggal kadaluarsana kapan." Ada yang begitu. Teke. Besoknya ditemukan ada digantung bu istrinya. Nah, kadaluarsa. Jadi betul tapi ya surat kawin nggak ada expire date-nya Nggak Bapak ada, Ibu ya. nggak ada. Jadi Betul. buat anak muda Pastor Eko tadi sempat ngomong bahwa sok lihat sebanyak-banyaknya, buka mata, koleksi, lalu Seleksi. dan resepsi. Artinya cari yang terbaik itu adalah yang harus dilakukan. Tapi caranya, Mo. Misalkan, Nah, nah itu. koleksi ini koleksi yang seperti apa nih? Benar ya, saya juga karena tidak pernah mengalami harus cerita pada Rosa yang jagoan gitu. Iya. Kita tidak pernah boleh menyakiti, ya, kita tidak boleh menyakiti dan Iya. berpacaran pun ada batasannya. Iya.
Artinya moral harus membatasi pacaran. Sejauh mana berpacaran diperbolehkan, yang sehat itu sejauh mana berpacaran itu adalah saat bagi saya untuk semakin terbuka, semakin melihat, oh saya tidak bisa dengan dia. Karakter dia seperti ini. Selesaikan dengan yang A, coba yang B. Ya, betul. Enggak A B C D E. Mana ya? Dan pacarannya juga harus sesuai norma hukum yang berlaku dan norma agama yang berlaku juga begitu ya Pastor ya. Tapi memang nggak gampang juga. A cari B, hese. Balik dewe ke A. Mending kalau ada yang mau udah A nyari ke B, mending ada yang mau Loh, ya kan. gitunya. Berarti A aksen. B, saya ya nyari dari A sampai Z. Menang nak? N. Ya cuman maksudnya mau nyari juga kalau memang nyari mah hak semua orang gitu ya. Cuman masalah mau atau enggak makan itu balik lagi. Betul. Ya kan. Gitu. Emang konteks selingkuh ini mau pada akhirnya kalau kita mengarah ke sudah terjadi. Ya. What next? Kita ngomong di dua fase hubungan lah, berpacaran dan di pernikahan. Kita nggak bisa menutup mata di fase pernikahan pun untuk umat mungkin ada terjadi Mo. Kok nggak yakin gitu sih ngomong? Apa? Oh yakin? Pasti itu. Pasti ada gitu. Sebagai manusia kita melihatnya ke arah sana. Apa yang harus dilakukan berikutnya Mo? Baik itu yang ketahuan dan tidak ya. Dan belum. Belum gitu. Pokoknya selingkuh saja gitu. Jadi untuk yang masa pacaran di mana Anda sedang mendua, mentiga, mengempat gitu ya. Kalau sudah begitu yakin, ya pilihlah. Jadi jangan sampai kamu berpacaran pun hanya untuk memuaskan hasrat kamu, keinginan kamu. Jadi tidak ke arah serius. Itu tidak pernah boleh. Dan juga jangan demi status. Karena ada anak-anak juga, gue pacar gue 5 ini status. Oh keren buat dia. Benar. Dan nggak ketahuan lo sampai sekarang. Gitu. Nah itu. Nggak benar ini. Jadi ini tidak boleh. Ini menyakiti. Ini menyakitkan juga gitu ya. Jadi tolong kita dalam berelasi memang kadang-kadang ada sakit di dalam relasi. Tetapi jangan sampai kita yang menjadikan orang itu trauma dengan relasi itu. Tidak pernah boleh. Sedangkan kalau kita berbicara tentang orang yang sudah menikah, bagaimana tentang selingkuh ini? Secepatnya berhentilah. Kalau belum ketahuan. No. Kapanpun pasti. Enggak, kalau udah ketahuan kan udah pasti berhenti. Kalau belum ketahuan ya segera berhenti. Kalau gitu yang kan. udah ketahuan berhenti itu nyawanya berhenti. Hidup Anda tinggal mendengar hitungan kelima. Langsung didatengin Thanos. Segeralah berhenti. Iya, berhenti. Kenapa? Jadi satu, itu akan membuat bagaimanapun relasi dengan pasangan Anda rusak, hancur. Dia akan trauma, dia semakin lama semakin tidak percaya kepada Anda. Jadi saya selalu tanya kepada pasangan suami istri, lebih baik di mana? Disayang atau dipercaya? Oh, Oke, ini berat ya. Jadi orang yang disayang nggak dipercaya itu apa artinya? Akhirnya terserah lu. Gue dekat dengan kamu hanya karena apa? Karena sudah janji dengan Tuhan. Ini sebuah perkawinan yang tidak akan membuahkan damai, sukacita, berbuah apapun gitu ya di situ. Hanya tinggal di dalam sebuah pengalaman luka saja di situ gitu ya. Nah, akan tidak mudah untuk membuat sebuah perdamaian. Apalagi ini sudah melukai, ini sudah menyakiti. Saya selalu ngomong, orang yang paling sulit diampuni adalah dulunya orang yang sangat saya sayangi, sangat saya percaya. Saya sudah percaya banget dia menyakiti saya susah banget untuk mengampuni. That's why kenapa banyak pernikahan retak karena itu ya. Ya. Maka dibutuhkan entah itu konselor, entah itu imam, rohaniwati untuk menyatukan mereka, membantu mereka. Dan jangan pernah lupa bahwa di dalam sebuah selingkuh, kalaupun dia bertobat,
Ya. Balik lagi, nggak mudah loh. Ya. Kenapa? Karena si perempuannya akan ngomong, dulu juga lu kayak gitu. Janji di depan Tuhan aja lu langgar. Nah itu, jadi itu akan menjadi gaung-gaung. Akhirnya gue tuh udah mau jadi baik, saya tuh udah mau bertobat. Masih nggak dipercaya juga. Itu, akhirnya ya sudahlah. Ya. Balik lagi akhirnya di sini kepercayaan toh Ya. akhirnya terluka itu. Jadi di sini tidak mudahnya untuk kembali. Saya mengatakan bukan tidak bisa, bisa. Prosesnya. Tapi tolong perlahan-lahan. Tolong tunjukkan keseriusan pertobatanmu. Perubahanmu pada pasanganmu. Kalau pasanganmu mengulang kata-kata yang sama, oke, ampunilah dia, ampun. Dan sadarlah itu terjadi karena perbuatan saya, benar atau tidak? Iya, iya. Nah, Jadi itu. wajar dong kalau diulang lagi itu ya, misalkan Omongannya. Iya. gitu. Bukan Iya. perbuatan. Bukan perbuatannya. Omongannya. Saya kudu hati-hati ngomong isi itu. Omongannya. Iya. Karena bisa mendua. Ambigu. Diulangi lagi omongannya. Iya, benar. Itu Sama bisa apa? jadi omelannya. Ya, gitu. benar. Bisa jadi senjata nanti di kemudian hari. Nah, maka dari situ memang perlu proses sebuah rekonsiliasi. Ya. Bahwa betul bahwa itu pun akhirnya menyakitkan bagi Ya. orang yang sudah salahnya. Jadi seolah-olah gue salah melulu, lu nggak pernah salah. Ya. Akhirnya dia Ya. tidak akan pernah bisa bangkit dong. Iya. Dia tidak akan bisa menunjukkan itikat baiknya kembali gitu. Lalu yang paling korban parah adalah anak-anak. Ya. Dan Itu yang tidak gampang. Kemarin ini sempat mau di media sosial sempat ada kayak semacam statement dari anak muda terutama ya. Mungkin ini nggak tahu karena mungkin pengalaman pribadi lihat orang tuanya Ya. berantem terus Oh, gara-gara oke. hal-hal tertentu atau mungkin dia juga melihat keadaan sekitar orang lain, film dan lain sebagainya Ya. sampai mereka pun juga memikirkan untuk resepsi pun bingung, mau takut gitu tahu nggak? Mau resepsi katanya, mau nikah maksudnya karena ya itu tadi mungkin ada contoh-contoh dari kehidupan sekitar, Ya, dari lingkungan keluarga, mereka. traumatis Ya. gitu loh jadinya mau. Itu juga salah satu yang muncul pada saat di kami di Jakarta disebutnya MRT, membangun rumah tangga. Kalau di sini kan KPP, kursus persiapan perkawinan. Jadi sebelum perkawinan kan ada kursus, Ya. di sini KPP, di kami membangun rumah tangga MRT. Oke. Dan waktu ditanya apa ketakutan untuk masuk di dalam pernikahan adalah apa? Takut diselingkuhi. Itu Dia yang paling takut itu. banyak Benar, alasannya. cukup dominan itu. Dikatakan, saya takut selingkuh, takut bahwa pasangan saya tidak setia pada saya. Gitu. Lalu saya mengatakan, ingat bahwa perkawinan harus dimulai dengan sebuah kepercayaan, Ya. iman, Ya. harapan, cinta, bukan dengan sebuah keraguan. Ya. Jadi kalau kamu masuk di dalam sebuah perkawinan dalam sebuah keraguan, takutnya akhirnya kamu akan disetir oleh ketakutan itu. Iya. Ya, gitu. Apapun tindakannya itu akan dipengaruhi ya. Oleh ketakutan pola itu, pikir pola dia, pikir. pola pikir dia gitu. Iya. Jadi laki-laki ini baru segitu aja udah langsung tuh selingkuh, Iya. Aduh. tuh kan benar karena sudah didasarin oleh kekhawatiran itu. Overthinking juga Iya. mungkin ya. Iya. berarti. Benar. Lantas buat orang-orang di luar sana, mungkin umat nih pada khususnya, apa yang harus dilakukan untuk orang yang tahu pasangannya selingkuh tapi dia tidak tahu harus berbuat apa? Dibongkarkah atau didiamkan berharap pasangannya ini kembali? Karena ada loh yang sepasrah Ada. itu nanti juga dia kembali. Ada yang memang saya sudah pasrah aja gitu. Apa yang harus dilakukan? Inisiatif seperti apa gitu? Buat yang tahu pasangannya selingkuh. Atau semangat apa ya soalnya yang mesti dibawa gitu. Ya, satu, saya bukan mengatakan kok sedikit-sedikit doa. Enggak. Bahwa ini pengalaman yang tidak mudah Anda Iya. terima. Maka Anda harus minta kekuatan kepada Tuhan. Karena apa? Sebagai manusianya, saya mungkin bisa mengatakan saya ingat cerita Papua lagi. Iya. Lucu-lucu. Asli terjadi gitu ya. Kan ada seorang ibu nangkep bapaknya selingkuh. Nangkep? Oh. Dibawa Ketahuan. Ke gap. hap mah tuh itu cecak ini hap gitu. Digegel Lalu sih, Pak. ditangkap ketahuan. Lalu dibawalah ke pemuka jemaat gitu. Oke. Adat nih. Oke. Pemuka jemaat Oh, pemuka gereja. jemaat gereja. Ya. Lalu si bapak ini, kamu selingkuh seenaknya saja gitu. Emangnya cuma kamu selingkuh? Bisa yang kamu selingkuh saja cuma kamu? Saya juga bisa.
Terus, loh emangnya kamu tidak tahu anak kita siapa bapaknya? Ini kisah nyata, Mo. Iya. Nah, lo. Beberapa bulan yang lalu saya dengar dari teman waktu dari Papua. Itu bukan anak. Ya ampun. Dan dia tahu. Jadi kalau kita kembali lagi ke pertanyaan, Kembali lagi. Itu intermezzo ya. Kalau kita kembali lagi ke pertanyaan, bagaimana saya bisa berdamai, menerima kelemahan pasangan. Ini kan salah satu kelemahan pasangan. Apalagi janji kita kan, saya akan setia di dalam untung dan malang, sehat dan sakit. Suami nyebelin dan tidak nyebelin gitu ya. Istri juga biar fair. Istri mah gelo dan tidak gelo gitu. Sorry gitu ya. Misal gitu ya. Jadi di situ dituntut tetap kesetiaan yang tidak pernah boleh berubah oleh sikap pasangan seperti apapun. Nah ini berat. Oke. Maka Waduh, kalau berat tidak sekali, melibatkan Tuhan, tidak melibatkan Tuhan, impossible lah. Nggak mungkin. Secara manusiawi ini Bau, sulit nggak bisa sekali bersama. menerima pasangan yang tidak setia. Pasangan ngomong, lu bisa satu, gue bisa satu bus. Wah. Selingkuhin gitu misalnya gitu ya. Waduh. Gitu kan kayak gitu. Ternyata bisa profesinya ngebales. pengamen di bus. Selingkuh nada. Jadi benar. Jadi kan kalau saya tahu disakitin, saya akan bisa menyakitin kamu lagi. Ini kan bukan mata ganti mata hukumnya Yesus ya. Hukumnya Yesus adalah pengampunan. Maka pertama, bagaimanapun saya harus erat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan. Saya sadar bahwa suami saya sedang jatuh. Dan tidak boleh didiamkan. Tidak boleh didiamkan. Karena kalau didiamkan, dia akan hanyut pada kesalahannya. Jadi kalau orang mendiamkan orang berdosa, kita ikut berdosa karena mengamini atau membiarkan dia. Maka saya harus bicara dengan pasangan saya. Pasti toh dia akan mengatakan, mana buktinya? Itu kalau cowok, kalau cewek, mana buktinya? Biar fair. Lebih mahir dari soalnya ya. Dia tuh selalu mendalami gitu ya kisah-kisah yang terjadi di sinetron. Jangan-jangan amun-amun jauh jeung istrina mau pakai lipstick pakai lorok. Siapa tahu. Lipstick Ines. Jadi tato itu hanya gambaran Kamuflase. saja. Kamuflase. Jadi harus seperti itu ya, Mo. Ya, betul. Jadi pada saat kita mencoba untuk ngomong bicara lalu dia pasti menegasi, mengatakan tidak. Oke, denial. Gitu. Ya, betul. Kita harus ngomong. Saya tidak perlu bukti, tapi saya sakit hati. Harus mengungkapkan. Oke. Jadi di dalam luka itu tetap harus ada saat berkatarsis disebut. Berkatarsis. Katarsis. Harus diucapkan itu. Melepaskan. Entah itu diucapkan, tetapi tidak boleh emosional. Karena kalau emosional akhirnya menyakiti pasangan juga. Oke. Jadi kalau berkatarsisnya menyakiti, akhirnya timbul bukan menjadi sesuatu perdamaian, saling balas membalas Saling serang, akhirnya. gitu Ya ya. betul, saling serang gitu. Saya sakit, saya kecewa, saya marah. Saya merasa tidak ada harganya. Wanita seperti itu selalu mengatakan saya tidak ada harganya. Saya tahu siapa yang main dengan kamu. Apa sih kamu mencari apa dari dia gitu ya. Mencari apa dari dia. Memang kadang-kadang juga wanita tidak sadar apa yang dibutuhkan oleh pasangannya tidak didapatkan dari diri dia. Di situ pentingnya komunikasi. Dua-duanya ini benar. Oke. Punya bukan peran ya, tapi dua-duanya ini introspeksi itu dua arah berarti. Benar. Mo, ya. Kalau dalam Pentingnya perkawinan selalu kayak gitu. Selalu bro. harus dua. Nggak boleh cuma salah satu pihak berarti. Iya. Enggak. Lantas peran gereja, Mo, akan menjadi tempat untuk cerita, kemudian mediasi seperti itu. Benar. Sangat dimungkinkan untuk tiap hari pun, Kesan. Mungkin karena ada orang yang mungkin seputus asa itu. Kelak. Mungkin tiap hari ke sana, cuman ketemu Romo Eko mah cuma sekali. Berikutnya sama pastor lain ya kan. Soalnya nggak mau di-repeat. Butuh dikuatkannya tiap hari. Romaiko mana? Kemarin belum beres, Mo. Iya. Mau ceritanya mau makan siang yuk. Iya. Mulai kan. Malah berbahaya. Iya, berbahaya. Benar. Bumerang. Gereja Jadi berarti ada gereja peran. hadir selalu untuk menjadi unsur perekat kembali, perdamaian, unsur yang rekonsiliatif. Ya. Kalau istilahnya Bapak Paus, gereja harus hadir sebagai seorang yang bisa memeluk siapapun. Si pendosa yang baik pun tetap ada di dalam tangan Tuhan. Biar mereka merasakan kerahiman. Orang boleh jatuh, boleh,
tapi orang harus kembali lagi, bangkit. Jangan sampai jatuh, tak tahu arah jalan pulang. Ya, wah lagu dong ini, rumor ide. Tapi kan sempat ada lagunya gitu. Iya. Dan memang ternyata terjadi ada yang sempat jatuh dan nggak tahu arah jalan pulang harus kemana. Iya. Disitulah gereja hadir ya maunya. Tapi sekarang tuh bahkan ada fenomena lebih percaya ke yang sifatnya ilmiah. Let's say perkawinan konsultasi pernikahan. Tapi ada gereja sebenarnya pilihan utama kan. Tapi ada orang yang lebih memilih saya ke konsultan perkawinan aja deh. betul. Itu Kayak kan semacam tidak psikolog gereja lagi gitu ya. gitu. Itu peran yang sama nggak sih pada dasarnya kalau kita bicara secara manusiawi? Diperbolehkan bisa ya, asal gini. Kan jangan sampai nasehatnya melawan hukum gereja. Oke. Gitu ya. Udah pisah aja gitu misalkan. Kan hukum gereja nggak boleh. Nggak Iya, boleh. benar. Jadi akhirnya berarti dia kayak gitu. Kamu marah, kamu bener kan kadang-kadang di satu sisi mungkin berempati banget atas penderitaan dia gitu. Udahlah, kamu sudah tidak cocok lagi. Dia sudah tidak peduli lagi pada kamu. Untuk apa kamu harus bertahan dengan dia? Ini berarti relasi yang tidak bisa diselamatkan kembali. Dan kan Sudahi ada saja. suggestion kayak gitu. Iya. Ini kan tidak sesuai dengan semangat gereja, di mana semangat gereja adalah perdamaian, pengampunan. Betul. Gitu. Iya. Kalau kamu di dalam perkawinan tidak ada keutamaan pengampunan, kita belum menghadirkan sakramentalitas hidup perkawinan. Kan hidup perkawinan di dalam gereja adalah apa? Menghadirkan cinta Allah. Ya. Gitu, cinta Allah. Jadi memang justru menarik sekali kalau kita berbicara tentang perselingkuhan. Bisa terjadi bahwa perselingkuhan pun adalah saat bagi kita untuk mengasah kesungguhan cinta kita. Ya. Kesungguhan kesetiaan kita. Iya. Kesungguhan janji saya kepada Tuhan. Iya. Karena saya pernah dapat satu kasus ya. Itu saya sering ceritakan. Lucu banget memang. Ada seorang ibu punya 3 anak. Suaminya lari dengan wanita lain. Ikut maraton atau? Maratonnya bertahun-tahun coy. Jadi Dikejar bukan 10 kak. Nggak ada garis finish ya? Nggak ada. Dikejar anjing. Ikut lari. Jadi entah apa gitu. Iya. Yang hebatnya adalah si wanita ini. Si wanita ini mengatakan saya tetap setia. Dia tetap suami saya. Wow. Saya tetap mendidik anak-anak saya. Setelah beberapa tahun setelah habis dan sakit, suami ini balik kepada istri itu. Dan diterima oleh istrinya. Wow. And you know, teman-teman wanita berkata apa? Goblok. Ke si perempuan ini. Lu bodoh, lu perempuan bodoh, blow on, tolol. Secara duniawi. Habis dia teh. Waduh, Disiksa, pokoknya kan disiksa. Bebeakan ya, Bebeakan, betul. disiksa. Tapi ingatlah apa yang bodoh di mata dunia adalah sebuah keindahan, kemuliaan di mata Tuhan. Karena dia mengatakan apa? Romo, kalau saya ngelihat diri saya juga akan seperti itu. Ngapain? Gue disakitin. Gue hidup tanpa dia aja udah bertahun-tahun ngedidik anak bisa. Ya. Betul. Tetapi dia mengatakan urusan saya baik dalam perkawinan adalah tanggung jawab saya, urusan saya. Urusan dia baik atau tidak sebagai seorang suami atau sebagai seorang ayah itu urusan dia. Oke. Saya tetap akan memegang janji perkawinan. Kenapa? Karena dia tujuan utama menikah adalah apa? Damai. Wow. Ini another level untuk orang yang memang bisa menerima seperti itu, tidak mudah untuk sampai di titik itu. Dan saya pastinya, tanya kenapa? Ya itu karena dia dekat dengan Tuhan ya. Dia doa. Dia mengatakan, saya bisa karena ini, karena saya punya relasi dengan Allah. Saya tahu Allah mencintai saya. Ya. Kalau Allah mencintai saya pun akhirnya harus bertindak seperti Allah sudah bertindak pada saya. Dan Semangatnya hebat ya. benar. Jadi kedekatan dengan Allah itu, maka saya selalu ngomong, tolong dong. Kan hidup perkawinan itu disatukan oleh Tuhan. Iya. So kalau sudah kamu punya masalah, kembalilah kepada Tuhan. Minta Iya. tolongnya sama Betul, Tuhan. Iya, betul. Walaupun ada juga yang nyinyir ya mau ngomong Romo mah pasti ngomongnya ujung-ujungnya doa aja gitu Iya. ya. Tapi ternyata ini hal Ya, yang memang benar itu gitu yang ya. harus dilakukan. Tapi ada juga yang ngomong dengan Tuhannya lucu. Bisa 10 tahun perkawinan. Kan di gereja kami itu ada patung Pietanya. Banyak. Bunda Maria yang Mama iya. Yesus gitu. Banyak orang-orang yang berdoa di situ. Saya lihat ibu-ibu kebanyakannya. Mungkin banyak yang menderita ibu-ibunya ya. Ya, berarti banyak pelakunya laki-laki. Ya, kan yang doa ibu-ibu
ibu-ibu. Doa di Pieta belum tentu doa yang selingkuh. Lu teh ada yang minta rezeki, ada yang minta anak, ada yang minta apa banyak. Tapi ibu-ibu deh gitu. Bapak-bapaknya keur nyokot mobil parkir keluar. Keur ngarokok. Sama jaga ya warung hayam. Terus banyak yang berdoa situ Bu. Terus namanya ibu-ibu kan kalau berdoa tidak bisa membedakan antara berbisik dan berisik. Terus saya teh berdoa di situnya. Krisya boleh di highlight ya, ini bikin satu tulisan tebal sini nih, tidak bisa membedakan berisik dan berisik. Lalu dia doa dekat saya, mungkin dia berpikir oh doa dekat pastor mah bukan, pasti didengarkan Tuhan gitu. Teori apa lagi ini? Padahal saya doa oke can didengarkan oleh Tuhan. Dia pikir Romo saya juga masih berharap. Romo aja masih berharap didengar sama Tuhan. Dia pikir ini orangnya Tuhan katanya. Wah, ada ordal. Orang dalam. Iya betul, orang dalam. Lalu dia berdoa, terus dia doanya lucu. Tuhan, terima kasih. 10 tahun yang lalu telah kau berikan suami begitu baik pada saya. Saya bahagia banget Tuhan. Tetapi Tuhan, setelah perjalanan 10 tahun saya sudah gak kuat Tuhan. Saya udah gak tahan. Dia banyak menyakiti saya. Maka Tuhan, saya akan kembalikan padamu. Kalau kau mau memanggil dia secepatnya, silakan Tuhan. Ayo ngaku siapa yang pernah doa kayak gitu, umat, ayo. Aduh. Jadi apa? Sudah tidak bisa apa-apa lagi. Geus cokot. Geus kuat orang. Ambil. Romo juga kayaknya lagi doa husuk jadinya. Lain saya langsung dari ngomong amin, namun amin kan asik. Langsung saya, mau ngomong amin. Aduh. Berarti kita bicara perselingkuhan, salah satu unsur terkuatnya adalah kesetiaan nih, Mo. Benar. Dan kesetiaan yang paling bisa kita pelajari ya dari sosok Yesus. Benar. Yang ceritanya setia Allah sendiri yang mencintai sampai akhirnya mati di kayu salib di sana, Mo ya. Karena Allah itu hanya bisa memberi sampai dia kehabisan. Ya. Gak bisa ngambil lagi kan. Ya, Cuma betul. bisa memberi aja. Iya betul. Iya, Ya, itu benar-benar. sama. Dan di dalam perkawinan dituntut seperti itu. Dituntut seperti itu. Memberi gitu. Ya. Dan di saat harus begitu banyak bahwa apa yang saya berikan, umumnya sebagai manusia saya teh mun maneh teh jadi jelema teh narimakeun dalam bahasa Sunda teh ya. Narimakeun geus dibere Nerimo. ya, gitu. Jadi geus dibere tulung dong cing bager ka urang gitu. Berbuat baiklah kepada saya. Tetapi toh seringkali tidak terjadi seperti itu. Bahwa cinta itu seperti Ibu Teresa akhirnya bagus saya. Love, it must cost, it must hurt, it must empty us of self. Gitu. Jadi Bu Teresa ngomong kayak gitu, it must cost. Cinta itu apa? Cost itu bayar dulu, kasih dulu. Jadi cinta itu bukan mana, bukan. Kasih dulu. Tanam dulu. Kelak akan kamu tuai. Sawer pokoknya. Ya. Beri sawer. Gak pakai joget, Mo. Ini kan nasi, kenapa ada joget? Mana ortodoksi kita tadi? Kalau Norton masih adat. Nah, ini apa ini? Jadi it must cost gitu, bayar dulu Kasih gitu. dulu. Ya, bener-bener. Lalu yang kedua adalah it must hurt. Betul, mencintai itu. Bahwa that is the real love gitu. Mencintai memang sampai sakit. Bahwa di dalam realitas perselingkuhan sakitnya sakit banget gitu ya. Maka inilah sebagai sebuah ujian, kalau boleh dikatakan ujian untuk sebuah kesetiaan gitu ya. Bahwa saya dituntut untuk mencintai dia seperti Allah mencintai manusia. Sangat menyakitkan. Tapi nggak disuruh sakit dulu lagi, sakit dulu nggak gitu kan? Kalau tadi cinta kan dibagi, dikasih dulu. Menyakitkannya bahwa cintanya dibalas seperti itu, bro. Iya. Apa yang dikasih itu kok dituainya nggak menarik, nggak sesuai menyenangkan. harapan, yes. Nih, You're right, kalau saya lihat akhirnya ada 3 unsur nih buat siapapun dari kita yang hidup berpasangan dan belum berselingkuh, setialah. Setialah. Lain nih ngomong belum berselingkuh, seolah-olah disarankan. Potensinya ada. Potensinya Kita ada. nggak mau menutup kemungkinan ya. Iya, karena oke. kita manusia apapun cerita, tapi bukan Ini pembenaran. kan untuk membenarkan. Baru dibilang, tapi bukan pembenaran. Artinya,
langsung nyentuh kartu jegrak guys. Artinya setialah Oke. yang sudah terlanjur jatuh, bertobatlah. Ya. Buat yang menjadi korban, ampunilah. That's good. Tiga- Jangan kegetar tiga gini ini. tuh. Santai aja. Kamu salah. Yang getar yang ini. Kok begini sih tiganya berat banget ya. Setialah, bertobatlah dan Bertobatlah, ampunilah. Itu buat karena pihak-pihak itulah yang Ya. pada akhirnya. Dan menarik di tiga itu keutamaan ya, kesetiaan, pertobatan, pengampunan itu kan keutamaan. Iya, iya. Artinya apa? Tidak otomatis ada di dalam kemanusiaan kita. Iya, iya, iya. Di situ butuhnya apa? Butuhnya unsur ilahi Ya. yang membuat kita kan pertobatan adalah panggilan kembali untuk merasakan cinta. Ya. Gitu kan. Jadi bagaimana setia pun sama. Setianya bukan setianya manusia gitu ya. Iya. Setia setiap saat seperti Coca-Cola di mana saja apa saja kapan saja gitu ya. Atau setianya setia Ben gitu ya. Oh setia. Sevilla. Iya, iya. Ya, jadi di situ harus ada unsur-unsur Ilahi. kealahan. Disitulah Iya. pentingnya orang hanya bisa mengambil daya ilahi kalau orang relasinya benar. Iya. Dan jangan lupa saat kita punya masalah ini adalah di lingkungan yang mendukung kita, lingkungan Oh gereja. good, that's good. Itu Benar. lingkungan-lingkungan Ya, yang betul. akan Ya. mendukung kita untuk mengarahkan ke Yang benar. yang benar. Seperti kamu pengampunan. berdua ya. Oh pastinya. Asik. Pastor nggak tahu kenapa alasan kami berdua ada di rumah Noni. Kenapa? Ini adalah upaya Tuhan sedang meluruskan kami Awalnya tuh gini. agar dijaga garis dan benang merahnya. Iya, Iya, benar. iya. Walaupun Tuhan berkata setelah 50 episode telurus-lurus. Tapi at least tidak keluar jalur. Iya. benar, Beberapa benar. malah makin bengkok. Aduh, seru banget nih ngobrol sama Romo Eko Yes. hari ini. Yang pastinya kayaknya satu episode tuh kurang sepertinya Ya ya. paling di kolom komen lagi dong sama Romo Eko. Part 2 katanya gitu Ya ya. nantilah kalau Romo Eko ada waktu lagi mau Iya. kita ngobrol. Mungkin 2 tahun lagi. Jangan dong. Jangan. Kabur selingkuh. Ya kan part 2 ini tentang selingkuh Iya. ini. Aduh, Ya. ini episode ke-50 yang spesial buat Rumah Ya Noni dong. pastinya. Dan terima kasih untuk umat yang masih setia mendukung acara Rumah Noni. Terima kasih dalam bentuk apapun, termasuk kritik-kritik yang membangun untuk kita. Kayaknya bapak-bapak banget. Iya benar. Tidak ada pilihan lain, coy. Iya deh. Tapi yang pastinya Bapak Ibu dan juga seluruh pemirsa Rumah Noni, terima kasih yang Ya. setinggi-tingginya. Kalau memang kami berdua masih banyak kekurangan, mohon diampuni, mohon kritik, saran, membangunnya boleh disampaikan. Dan mudah-mudahan kita bisa terus lagi sampai episode berikutnya. ke-50.000. Amin. Terima kasih juga. Ayah Ken, 50.000. Bentar gini. Bisa. Mau ngomong iya tapi jangan. 50.000. Tapi terima kasih juga untuk tim Komsos Keuskupan Bandung, Om Step, Kristodio. Mantap. Keren. Inframe dulu dong. Mbak Rosa, produser kita. Sionan. Candi make up. Halis miring. Belum dilipan ya. Artinya terima kasih banyak banget pihak yang sudah mendukung acara Rumah Noni sampai dengan episode ke-50. Mudah-mudahan episode berikutnya kita tetap bisa memberikan berkat ya. Amin. Ya, Mo, Mas terima Eko, kasih, Mo. Terima kasih. Thank you Nodi. Ada yang nanya tuh, Thank you. kenapa sekarang manggilnya Romo bukan pastor? Episode lain lagi. Episode berikutnya. Bye-bye. Bye.